Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kenalkan saya Sukardiono dari SMK Negeri 8 Kota Serang. Izin berbagi terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Program Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kota Serang, Provinsi Banten. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tips agar seorang guru dapat mempraktekkan pembelajaran diferensiasi, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana guru dapat mencapai merangkai tujuan pelajaran dengan baik. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan untuk kondusif. Yang keempat, bagaimana guru dapat menciptakan manajemen kelas. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan yang digunakan. Lalu bagaimana seorang guru kita dapat mengetahui kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid dalam 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat belajar siswa. Yang ketiga adalah profil belajar. Untuk yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan belajar bukan hanya terkait tentang IQ atau intelektual belaka. Dan yang kedua, kesiapan belajar mengukur pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini. Dan kesiapan belajar bagaimana kemudian digunakan untuk memodifikasi tingkat kesulitan atau kompleksitas pada bahan pembelajaran yang akan digunakan. Pada kesiapan belajar ini, kita diharapkan mengerti tentang the equalizer yang berada di murid-murid kita. Kita diharapkan dapat mengukur bagaimana membuat materi dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur dan terbuka, tergantung dan mandiri, lambat dan cepat. Inilah tinggi rendahnya nada-nada yang harus dikuatkan atau dipahami oleh guru ketika mengukur kesiapan belajar siswa untuk pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk bagaimana menarik minat siswa, bahwa di sini minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Bagaimana seorang guru bisa meningkatkan minat siswa? Yang pertama tentunya guru harus menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menciptakan konsep pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu, kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari, dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Untuk mempelajari profil belajar siswa, di mana profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuan dari profil belajar ini adalah mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar. Untuk memberikan kesempatan kepada murid
untuk belajar secara natural dan efisien. Dalam profil belajar, tentunya ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar di mana siswa itu tinggal atau berada. Yang kedua adalah pengaruh budaya setempat. Yang ketiga, preferensi gaya belajar, di mana terdapat minimal 3 tipe gaya belajar siswa. Visual yang berkaitan dengan indera visual atau penglihatan, auditori yang berkaitan dengan indera pendengaran, dan kinestetik yang berkaitan dengan gerak atau melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah untuk menggali profil belajar siswa, maka kita memerlukan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Identifikasi kebutuhan belajar dapat dilakukan dengan berbagai tindakan, di antaranya satu, mengamati perilaku siswa. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, mereview pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, melihat rapot sebelumnya atau di jenjang semester atau tingkat sebelumnya. Yang kelima, diskusi dengan rekan-rekan guru. Dan yang keenam adalah tes formatif dan diagnostik. Untuk dapat mendapat keberhasilan dalam pembelajaran diferensiasi, maka diperlukan minimal terhadap 3 strategi diferensiasi. Yang pertama adalah strategi diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Kita sebagai guru diharapkan untuk memilih salah satu atau mengkombinasikan pada saat proses pembelajaran. Strategi diferensiasi untuk konten, di mana konten merupakan apa yang akan diajarkan pada murid berdasarkan atas kesiapan, minat, dan profil belajar untuk menjadi pertimbangannya. Dalam diferensi konten, pertimbangan yang kita hadapkan adalah bagaimana mengatur tingkat materi, kompleksitasnya, entah itu materi bersifat fundamental atau bersifat transformasional. Yang kedua, menggunakan pertimbangan tingkat berpikir dari abstrak menuju konkret. Yang ketiga, minat belajar siswa. Yang keempat adalah profil siswa yang berkaitan dengan gaya belajar siswa, di mana konten yang kita buat minimal mengandung 3 hal: visual, auditori, dan kinestetik. Sedangkan untuk strategi yang kedua adalah diferensiasi proses, menyangkut tentang bagaimana murid memahami atau memaknai informasi belajar yang diketahui. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi proses adalah buatlah kompleksitas materi yang berjenjang atau meningkat. Buatlah pertanyaan pemandu atau pemantik. Yang ketiga, membuat agenda siswa atau kelompok atau secara individu. Yang keempat, mengatur variasi lama belajar siswa. Yang kelima, variasi kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar. Dan yang keenam, pengelompokan yang fleksibel. Sedangkan untuk diferensiasi produk merupakan menyangkut tagihan yang diharapkan dari murid berupa produk atau unjuk kerja yang sifatnya terwujud, serta mencerminkan pemahaman dan tujuan belajar. Hal-hal yang perlu ditimbangkan dalam strategi diferensiasi produk yang pertama adalah merupakan elemen dari kurikulum yang dimiliki siswa. Yang kedua, berupa tantangan yang bervariasi. Yang ketiga, berupa pilihan yang mencerminkan ekspresi belajar. Yang ketiga, dalam merancang produk, guru hendaknya wajib mengetahui
dan menyesuaikan indikator dan rubrik penilaiannya. Lingkungan belajar yang dapat mendukung dan mensukseskan pembelajaran diferensiasi, maka ada beberapa hal yang perlu diingat oleh guru. Yang pertama adalah kehadiran orang atau murid yang sangat dihargai. Yang kedua, bagaimana menciptakan atau menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang ketiga, buat murid merasa aman. Yang keempat, harapan bagi pertumbuhan adalah perayaan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya keadilan yang nyata. Dan yang ketujuh, kolaborasi antara murid dan murid dan guru yang semakin erat. Ini adalah bagaimana lingkungan belajar atau komunitas belajar yang dapat mensukseskan pembelajaran diferensiasi. Lalu bagaimana hubungan antar modul dalam pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, hubungan dengan modul 1.1 bahwa untuk menjaga kesuksesan diferensiasi, guru harus memahami kebutuhan murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, guru penggerak harus mempunyai inovasi dan kreativitas agar berhasil dalam menyusun dan memimpin pembelajaran yang berdiferensiasi sebagaimana peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, guru penggerak harus mempunyai visi yang berpihak pada murid dan mengantarkan kesuksesan pembelajaran yang dapat diraih dengan pembelajaran diferensiasi atau sesuai dengan visi guru penggerak. Dan yang keempat, agar dapat menciptakan pembelajaran diferensiasi, siswa harus mempunyai kesepakatan kelas atau belajar terlebih dahulu agar tercapai tujuan belajar yang diharapkan sesuai dengan pembentukan budaya positif sekolah. Kaitan pembelajaran diferensiasi dengan standar nasional pendidikan ada di standar proses, di mana dalam pembuatan RPP terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, di mana salah satunya adalah bahwa perencanaan pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu setiap peserta didik. Demikian pemaparan koneksi antar materi 2.1. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.